Mengenal siapa sebenarnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang sejarawan Muslim Arab pada abad ke-14. Kala itu, dia dianggap sebagai salah satu dari bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Hal itu, tidak lain karena keahliannya dalam bidang tersebut. Di sisi lain, walaupun Ibnu Khaldun, masa kehidupannya terjadi berabad-abad yang lalu, akan tetapi kisah atau sejarah tentang kehidupannya bias didokumentasikan dengan baik, hingga sampai kepada kita di zaman kini. Ibnu Khaldun yang kita kenal mempunyai nama lengkap yaitu Waliyuddin, Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakar Muhammad ibn al-Hasanib Khaldun ialah seorang sejarawan Muslim dari Tunisia, karena ia dilahirkan di Tunisia di awal bulan Ramadan 732 Hijriyah. Dan meninggal di Kairo, Mesir pada 808 Hijriyah. Sedang keluarganya berasal dari Hadramaut. Dia sering disebut sebagai bapak pendiri dari ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian karyanya yang monumental dan terkenal ialah Muqaddimah Ibnu Khaldun. Sebetulnya, karya Muqaddimah dari Ibn Khaldun ini merupakan sebuah karya yang berisi tuntunan bagaimana memahami sejarah, dan berisi sebuah ringkasan sejarah dari para raja dan pemerintahan, khususnya ketika ia hidup. Maka disarankan jika tertarik dengan karyanya bias membacanya. Diharapkan para pembaca akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman dari karya tersebut. Selanjutnya salah satu gagasan atau ide dari Ibnu Khaldun ialah terkait dengan asabiyah atau kesukuan, nasionalis dan teori pertumbuhan ekonomi. Sosok Ibnu Khaldun merupakan tokoh dalam ilmu pengetahuan Islam, baik dalam bidang sosial maupun politik. Meskipun dia juga ahli di dalam bidang ekonomi. Di kala itu, Ibnu Khaldun bukan saja sebagai seorang filosof, melainkan juga seorang sosiolog, politikus dan ahli dalam bidang sejarah. Pendapatnya tentang sosiologi ialah, sosiologi merupakan sarana terbaik untuk memahami peristiwa sejarah, serta dapat mengerti kondisi sosial masyarakat pada suatu generasi, juga proses terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat, dan faktor-faktor serta pengaruhnya dalam peradaban suatu bangsa. Selain ahli dalam bidang sosiologi, Ibnu Khaldun juga banyak mencurahkan pemikirannya di bidang ekonomi, hal ini juga terlihat di dalam kitabnya yaitu Muqaddimah. Di lain hal, Ibnu Khaldun juga berpendapat bahwa ekonomi dapat timbul, dikarenakan kebutuhan dari manusia yang tak terbatas banyaknya. Padahal barang-barang yang dibutuhkan sebagai alat memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas jumlahnya. Di dalam pandangannya yang lain yaitu dalam kajian filsafat, menurutnya ialah berpikir filosofis adalah berpikir untuk memahami hakikat atau esensi dari sebuah kenyataan dalam rangka untuk menemukan kebenaran yang sejati. Sedangkan, berpikir ilmiah ialah metode berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuannya. Oleh karena itu, makanya, yang terjadi pada berpikir filosofis ialah si pemikir tidak lagi tergantung kepada hasil dari penelitian ilmiah itu. Sedangkan, pemikiran Ibnu Khaldun terkait sejarah, menurutnya sejarah itu terbangun dari dua sisi, yaitu pertama sisi luar, material dan lahiriah, dan kedua sisi dalam, yaitu sisi batiniah dan filosofinya. Kemudian, masih dalam pemikiran Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi Islam adalah dia menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan dari banyaknya uang di negara tersebut, akan tetapi lebih ditentukan pada tingkat produksi dari negara tersebut, yaitu dalam neraca pembayaran yang positif. Selanjutnya, di dalam pendidikan, menurut Ibnu Khaldun, pendidikan tidak semata-mata hanya sebatas suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis saja di dalam kehidupan ini, melainkan, pendidikan juga merupakan suatu gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak manusia. Sebab dengan jalan pendidikan inilah, seorang manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Menurut Ibn Khaldun, perubahan sosial yang terjadi itu, dimulai dari masyarakat yang telah ditempa dengan kehidupan keras, kemiskinan, serta penuh perjuangan. Adapun faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban, menurut Ibn Khaldun lebih bersifat internal daripada eksternal. Artinya, suatu peradaban itu dapat mengalami keruntuhan dikarenakan timbulnya materialisme, yaitu sebuah sifat kegemaran penguasa serta masyarakat dalam menerapkan gaya hidup bermalas-malasan yang juga disertai dengan sikap suka bermewah-mewah. Demikian sekelumit kisah dan sejarah serta pemikiran dari Ibnu Khaldun, semoga ini sebagai awal untuk terus mencari tahu dan mengkaji lebih dalam dari pemikiran beliau.
Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe, terima kasih, salam jaya selalu.